1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan tema mempergunakan waktu menurut kehendak Allah. Sama-sama kita buka 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mohon maaf, kita akan membacakan firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pada waktu yang kita jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencelupkan diri bersama-sama mereka di dalam tidak pembuahan yang sama dan mereka memfitnahkan. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Inilah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dalam hidup menurut kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mempergunakan waktu kita itu dengan menurut atau seturut dengan kehendak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana nats firman Tuhan yang sudah kita baca, dan saya ulangi lagi membacakannya di ayat yang pertama, dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Perhatikan baik-baik, Alkitab jelas dikatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani oleh karena dosa. Dosa itulah yang menyebabkan Kristus harus menderita secara badani. Memang kita tahu bahwa Kristus tidak berdosa, karena Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Dia hidup seturut dengan kehendak Bapa. Dan Alkitab berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus haruslah ikut jejak Kristus sebagai Tuhan kita yang menderita secara badani. Keinginan-keinginan duniawi itulah yang harus saudara dan saya tahankan dalam diri kita agar kehidupan kita selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak bisa mengekang diri kita dalam hal atau dalam pengertian badani, maka kita pasti akan terus melakukan segala sesuatu dengan tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya jelas Alkitab berkata, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Itu artinya kalau Kristus saja bisa menderita penderitaan badani, apalagi pengikut-pengikutnya harus menderita, kekasih Tuhan. Karena penjelasan selanjutnya dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita harus benar-benar mengizinkan badani ini itu menderita, kekasih Tuhan. Karena untuk membalas dendam itu bukan karena keinginan roh,
Tetapi keinginan daging, keinginan badani kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang caci maki, kita balas caci maki. Kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu diingini oleh keinginan badani kita. Karena itulah Tuhan berkata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kasih Tuhan. Jadi ini yang harus kita benar-benar mempersiapkan diri kita dengan pemikiran yang sama yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 ini. Bahwa memang sebagai pengikut Kristus, kita harus benar-benar mengizinkan penderitaan badani itu kita alami agar kita terbebas dari dosa dan pelanggaran. Amin. Dari kehidupan yang salah di mata Tuhan. Karena kalau tidak kekasih Tuhan, kita bisa saja terjerumus dan jatuh ke dalam dosa ketika kita tidak mengizinkan daging ini menderita. Katakan amin. Saya kasih contoh sederhana. Bagi yang terikat dengan rokok, semua di sini sudah dibebaskan termasuk Pak Yes dan juga Pak Alvinus dan saya. Waktu kita belum mengizinkan penderitaan lidah ini, ketika kalau kita tidak merokok, terasa asam dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berpikir, sekalipun lidah ini menderita dan tidak lagi untuk mengizinkan asap rokok itu masuk ke dalam tubuh kita, maka disitulah terjadi penderitaan. Tetapi kita sudah terbebas dari dosa itu. Tapi kalau kita belum memiliki pemikiran seperti itu, kita tetap hidup di dalam dosa itu, kekasih. Itu yang Tuhan maksudkan di sini. Makanya di ayat yang lain dikatakan begini, jikalau matamu itu menyesatkan engkau, harus diapa matanya? Dicungkil. Dicungkil itu bukan berarti pengertian yang sebenarnya ambil pisau atau apa untuk dicungkil mata kita. Tidak. Tetapi dibiarkan dia menderita. Kalau memang mata itu menyesatkan. Makanya di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil di dalam surat Yohanes dikatakan bahwa ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kalau keinginan mata itu menyesatkan kita, maka perlu itu dicungkil, dibiarkan dia menderita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Katakan amin. Kalau tangan kananmu menyesatkan engkau, maka tangan itu harus dipenggal, dipotong. Tapi bukan pengertian yang sebenarnya seperti itu. Kalau ini tangan suka memukul orang misalnya, ya toh? Biarkan ini menderita, orang buat salah, tenangkan saja tangan. Sekalipun dia sudah mau bergerak, memukul orang, kasih tinggal saja begini. Itu rasanya menderita secara badani. Kenapa dia bisa pukul beta sudah bisa balas dia dengan pukulan. Kenapa dia bisa caci maki beta tidak bisa caci maki dia balik. Kan begitu kira-kira. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwa Kristus sajalah yang tidak berdosa, dia harus menderita secara badani karena dosa kita, apalagi kita. Amin. Kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pemikiran yang sama, agar saudara dan saya sekalipun menderita secara badani, tetapi kita bebas dari dosa. Katakan haleluya. Ayat yang kedua dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, sebab telah cukup banyak waktu. Ya. Itu di ayat berapa? Oh, bukan. Ayat 3, ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa di sini pengertiannya bisa saja itu waktu kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Tetapi ini juga pengertiannya bisa saja waktu kita ini sudah singkat.
Amin. Waktu yang singkat ini, sekali lagi, waktu yang singkat ini berbicara waktu Tuhan untuk kembali datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi dunia, tetapi juga pengertian yang lain bahwa waktu yang sisa ini bisa saja waktu kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita ada di dunia ini dengan waktu yang singkat, maka kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Katakan haleluya. Dan semua manusia yang ada di dunia ini waktunya singkat. Makanya Alkitab berkata bahwa manusia itu seperti rumput yang tadinya hijau, yang paginya hijau, sorenya bisa kering lagi dan mati. Betul toh? Singkat hidup manusia seperti itu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini punya waktu yang singkat, maka Alkitab berkata kepada saudara dan saya, karena singkatnya waktu itu, maka kita harus mempergunakan waktu itu menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan manusia. Kenapa? Karena keinginan manusia bisa saja salah, tapi kehendak Allah membawa kita kepada kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan, Tuhan mau, Tuhan berkehendak agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempergunakan waktu yang sisa ini menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan kita. Amin. Kalau menurut keinginan kita, ya kalau orang caci maki, kita balas dengan caci maki, selesai. Iya toh? Kalau orang sondetoy dengan kita, kita juga sondetoy dengan dia. Selesai. Itu keinginan kita. Tapi kehendak Tuhan berkata, kalau ada yang tampar pipi kirimu, kasih. Jangan kasih hanya pipi kanan, saya kasih semua tubuh dipukuli. Pak pendetanya ada-ada sih. Suka tampar di pipi ini susah mau kasih lagi depung tangan dia pun, depung kaki dia pun. Tapi kira-kira seperti itu. Tuhan tidak hanya berkata kasihilah orang-orang yang mengasihi kita, tapi firman Tuhan juga berkata kasihilah musuhmu. Amin. Itu kehendak Allah. Kalau keinginan manusia beda. Makanya kalau kita sadar waktu kita singkat di dunia ini, marilah kita mempergunakan waktu yang singkat itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Karena memang waktu itu singkat. Kematian itu realita. Makanya kalau saya ada di ibadah duka, kadang-kadang orang berkata bahwa oh bisa ya orang yang ada juga bisa mati di dalam kandungan. Dan banyak orang tidak mengerti hal itu. Karena sebenarnya manusia itu sudah mati ketika mereka jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau tidak mentaati Tuhan dan memakan buah itu, kalian pasti mati. Jadi pada dasarnya manusia ini sudah mati. Kita hidup karena anugerah, kita hidup karena mujizat. Jadi ketika seorang manusia terbentuk dalam kandungan seorang perempuan atau seorang ibu dan hidup, disitulah kematian sudah mulai bekerja dalam tubuhnya. Itu realita. Jadi ketika ada yang mati dalam kandungan, itu realita. Seperti pohon yang saudara lihat yang sekarang ini, subur, tumbuh, subur, segar, kelihatannya bagus. Sebenarnya kematian sudah bekerja dalam kehidupan pohon itu. Tidak pun ditebang pohon itu, pasti ada waktunya dia mati. Betul atau tidak? Itulah realita. Jadi realita itu adalah kematian bekerja di dalam kehidupan. Mujizat kehidupan bekerja dalam kematian. Jadi ketika ada orang yang mati terus bangkit, itu mujizat bukan realita. Itu mujizat. Jadi perbedaannya di situ, kekasih Tuhan. Karena itulah waktu yang singkat ini kita harus mempergunakannya menurut kehendak Allah. Mengerti saudara kehendak Allah? Yang mengerti katakan amin. Yang pura-pura tidak tahu katakan saya.
saudara tidak mengerti, pelajari firman, baca Alkitab. Karena seluruh kehendak Allah itu tercatat di dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita baca ini. Kita mengerti apa itu kehendak Allah. Tentu yang sederhana adalah Tuhan tidak menghendaki kita melakukan dosa. Amin. Tuhan menghendaki agar kita hidup sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang perlu saudara dan saya kerjakan di waktu-waktu kita yang sisa ini. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengarkan baik-baik. Keinginan manusia yang berdosa itu diartikan sebagai kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah ini adalah orang-orang non-Kristen? Tidak. Banyak pun orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari cara hidupnya. Cara hidup itulah yang menunjukkan atau membuktikan kepada kita bahwa kita tidak mengenal Allah. Ya kasih Tuhan. Bukan sekedar rutinitas ke gereja. Rutinitas melayani. Atau sekedar menjadi orang Kristen. Tapi hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kasih Tuhan. Kalau tidak, kita akan hidup melakukan sesuatu dengan atau sesuai dengan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan di sini, ya kasih Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu kan kita sebelum di dalam Tuhan, kita kan melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti keinginan-keinginan orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Inilah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Atau keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dicontohkan di bagian berikut. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa apa? Hawa nafsu. Keinginan. Yang dimaksudkan dengan keinginan ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhamba. Perhatikan di sini. Kan dulu kan kita di situ. Ada dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena memang awalnya kita ini tidak mengenal Allah. Sekalipun kita itu jadi orang Kristen sejak lahir, dari orang tua kita sudah Kristen, tapi pada dasarnya kita tidak mengenal Allah. Karena cara hidup kita menunjukkan bahwa kita itu hidup sesuai dengan keinginan-keinginan orang yang tidak mengenal Allah, kekasih Tuhan. Mempertahankan ini. Hidup sesuka hati. Hidup sesuai dengan hawa nafsu kita. Mengikuti hawa nafsu kita. Keinginan kita. Kemabukan. Pesta pora. Perjamuan minum. Penyembahan berhala yang terlarang. Inilah yang perlu saudara dan saya perhatikan. Katakan amin. Oke lah. Mungkin kita tidak lagi ikut di dalam penyembahan berhala. Karena kita tahu bahwa kita sudah menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Tapi apakah kita masih terlibat dalam pesta pora, kemabukan, keinginan-keinginan hawa nafsu? Nah, inilah yang perlu saudara dan saya singkirkan dari hidup kita, agar kita mempergunakan waktu yang singkat ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Karena semuanya terlarang ini. Dilarang oleh siapa? Dilarang oleh Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi harus ada perubahan dalam hidup kita. Kalau begitu Pak Pendeta, ketika kita diundang untuk datang acara pesta, datang atau tidak? Datang saja, tidak masalah. Kan kita datang kan untuk ikut pestanya, toh? Begitu poranya kan datang keluar.
kami ke Kupang ada acara pesta, termasuklah kami panggil om. Sudah 39 tahun baru dinikahkan di gereja. Jadi selama ini hidup, intinya orang sudah kenal mereka hidup suami istri, tetapi baru diberkati Tuhan selama 39 tahun. Jadi ketika saya dengan Ibu Pendeta hadir, kita ikut acara pesta, masuklah di poranya. Makan-makan, selesai makan, masuk poranya. Kalau Ibu Pendeta baru pertama itu, dia kaget. Wih, ini tuh yang badan saya ini karena mana ya? Kok dong pegang-pegang perempuan? Ibu Pendeta pikir yang badan saya itu suami istri. Jadi suami pegang istrinya bawa ke sana berpulang. Saya bilang, sorry. Wih, kok ini dong pegang bubuyang-bubuyang? Karena dia sudah ada. Yang lucunya memang karena Ibu Pendeta lihat begitu jadi pusing dia. Pusing jadi, sudahlah kita pulang. Keluar maksudnya dari orang. Nah itu salah satu poranya di situ. Amin. Itu salah satu poranya. Makanya saya ingatkan mulai dari Ningsi, Sarni, Chelsea, Rista. Ingat, menikah boleh buat pesta, tapi jangan ada poranya. Tapi kalau ketemu calon laki-laki dia mau bilang, lu yang harus bilang dengan dia. Sabtu mau nikah dengan dia. Ingat ya, Ningsi ya, Sami, tapi belum sekarang. Paham kan dia? Nanti tiba-tiba Pendeta hadir dalam acara ini. Ningsi berdiri. Datang Yunus. Orang Ningsi bilang, Pak Pendeta di pesta ketemu yang begini, nanti di ibadah baru ketemu nari Pak Pendeta. Ingat, Alkitab berkata, kamu telah hidup di dalam rupa hawa nafsu. Dulu saya jago disco. Zaman saya dulu istilahnya orang bilang pengaya sampai tanah. Itu istilah. Kita tahu saya waktu itu di atas. Jadi kalau berhadapan, mohon maaf, berhadapan dengan perempuan ketemu action luar biasa. Biar dong senang ya ketong. Hanya berani di situ saja. Tapi itu dulu, amin. Ini mama saya. Saya dulu obis. Karena saya belum waktu, karena waktu itu masih SMA saya sudah kenal Tuhan, SMP belum kenal Tuhan. Jadi saya belum ikut berdansa, belum bisa berdansa waktu itu. Hanya saya suka berdansa. Begitu saya dengar acara bebas membuka lagu disco, saya lihat kiri kanan, saya maju duluan. Disco, wah, bangga memang. Tapi itu salah di hadapan Tuhan. Amen. Makanya waktu kita ada di acara pesta di Lombok, dong goyang bento. Apa seperti kan?
sesudah itu baru mereka cerita-cerita sama saya. Goyang. Saya tahu saya zaman waktu saya itu orang tahu hanya goyang pangaya sampai rata rintang. Goyang. Kali goyang deh. Tapi saudara perhatikan, anak kecil mungkin waktu itu 2 tahun atau 3 tahun. Kayaknya kalau tidak salah. Orang goyangnya hebat juga. Mengada sound system. Tapi yang lucunya kekasih Tuhan, yang saya heran, orang tua senang lihat. Yang ibu-ibu juga. Kalau bapak-bapak mungkin masih malu tuh, bikin heboh. Tapi Alkitab sudah lama. Amin. Ini sudah pembayaran benteng. Ini sih. Haleluya. Jadi firman Tuhan berkata, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini yang perlu kita singkirkan. Amin. Sebab itu mereka heran. Perhatikan baik-baik. Makanya heran. Kenapa sih acara pesta yang dibuat oleh keluarga Lanik khususnya pesta? Kok begini? Ini kan kayak orang mati. Mereka heran. Kenapa heran? Karena kita tidak lagi ikuti keinginan ini. Biarin aja mereka heran. Yang penting kita mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tidak masalah kekasih Tuhan. Memang harus seperti itu. Alkitab sudah bilang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka. Makanya saya bilang dari awal, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu bukan bicara orang-orang non-Kristen. Kita tidak mempersoalkan mereka, katakan amin. Tapi ini berbicara mengenai kita orang Kristen. Apakah semua orang Kristen sudah mengenal Allah? Saya yakin 100% belum. Dari mana kita tahu? Dari cara hidup kita. Katakan haleluya. Kalau cara hidup kita masih bertentangan dengan firman, tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bukti nyata bahwa kita tidak mengenal Allah. Kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan ini jelas berkata, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Yang sama itu dimaksudkan di atas tadi. Rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang itu. Firman Tuhan bilang begitu. Ketidaksenonohan itu yang itu, kasih Tuhan. Yang dimaksudkan dengan ketidaksenonohan itu yang tadi, rupa-rupa hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dan mereka mulai berfitnah. Saudara perhatikan, kalau kita hidup menurut kehendak Allah, di mana-mana orang fitnah kita. Paling tidak dong nyindir, betul atau tidak? Seringkali itu Pak Yes alami. Kalau sudah kumpul-kumpul, orang sudah mulai menyindir-nyindir juga. Karena kita tidak mencemplungkan diri lagi di sini. Itu hal yang wajar. Sebelum kita alami, Tuhan sudah bilang, amin. Firman Tuhan sudah sampaikan. Tetapi apapun juga sindiran manusia, fitnahan manusia, tetap sebagai umat yang mengenal Allah dengan mempergunakan waktu yang singkat ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi ada waktunya semua kita dihakimi. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi yang pastinya saudara dan saya yang mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Allah, kita akan dihakimi untuk untuk diselamatkan, untuk dibenarkan. Tetapi ketika kita hidup menurut dengan keinginan kita, maka kita akan dihakimi untuk dihukum. Saya yakin saudara dan saya pasti dibenarkan Tuhan kalau kita tidak ikut ke dalam kubangan ketidaksenonohan yang Tuhan sampaikan atau tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ketiga ini.
Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5 berkata, tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia. Jadi semua orang, tidak terkecuali, mau agama apapun juga itu, mau orang Kristen, mau siapa saja, pasti semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan yang akan datang menghakimi baik orang-orang hidup maupun orang-orang yang mati. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika Tuhan datang, masih ada orang yang belum mati. Betul? Betul atau tidak? Ketika Tuhan datang, masih ada orang yang belum mati. Baik orang mati, orang hidup akan dihakimi Tuhan sesuai dengan keadilan. Ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti sebuah manusia dihakimi secara badani, tetapi roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi kalau kita dihakimi secara badani, kita merelakan badani kita menderita, maka percayalah kita akan memperoleh kehidupan di sorga yang kekal. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada semua bangsa, agar mereka mendengarkan Injil kabar baik untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mengajarkan saudara dan saya bagaimana kita menggunakan waktu menurut kehendak Allah. Biarin saja daging saudara menderita, badan saudara menderita, asal kita tidak mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin kan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari. Tuhan baik bagi kita semua.